Oke, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi Bryophyta. Kelas Hepaticae atau lumut hati. Kebanyakan lumut hati hidup di tempat yang basah. Oleh sebab itu, tubuhnya mempunyai struktur yang higromorf. Di antara lumut hati ada yang tidak mempunyai klorofil, yaitu yang tergolong dalam marga Cryptothalus. Lumut hati dibedakan dalam 3 bangsa, yaitu bangsa Anthoceratoles atau lumut tanduk. Sel-selnya hanya mempunyai satu kloroplas dengan satu piranoid yang besar, hingga mengingatkan kita kepada kloroplas sel ganggang. Anthoceratoles hanya terdiri atas satu suku, yaitu Anthocerotaceae laevis. Ya, di situ bisa dilihat gambarnya, itu gambar dari bangsa lumut tanduk Anthoceratoles. B. Bangsa Marchantiales. Sebagian lumut hati yang tergolong dalam bangsa ini mempunyai susunan talus yang agak rumit. Contohnya Marchantia polymorpha. Talus seperti pita, yaitu 2 cm lebarnya, agak tebal, berdaging, bercabang-cabang, menggarpu, dan mempunyai suatu rusuk tengah yang tidak begitu jelas menonjol. Ya, di situ bisa di bawah bisa dilihat gambarnya ini. Yang C, yaitu bangsa Jungermanniales. Kebanyakan Jungermanniales mempunyai semacam batang yang bercabang-cabang banyak dan tumbuh dorsiventral. Protonema Jungermanniales hanya terdiri atas beberapa sel saja, tapi ada pula yang protonemanya pipih dan menjadi bagian tubuhnya yang vegetatif. Contohnya Pellia epiphylla. Talus yang mempunyai Marchantia hidup di atas tanah yang basah. Yang selanjutnya B, kelas Musci atau lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah gundul periodik mengalami masa kekeringan, bahkan di atas pasir yang bergerak dapat tumbuh. Musci dibedakan dalam 3 bangsa, yaitu bangsa Andreales. Bangsa ini hanya membuat satu suku, yaitu Andreaceae, dengan satu marga Andreaceae. B, bangsa Sphagnales atau lumut gambut. Marga ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempat yang berawa dan membentuk rumpun, contohnya sphagnum. Di bawah bisa dilihat yaitu contoh gambar dari sphagnum. Selanjutnya adalah bangsa Bryales. Pada bangsa ini sporanya telah mencapai diferensiasi yang paling mendalam. Tangkai dengan kaki sporogoniumnya tertanam dalam jaringan tumbuhan gametofitnya. Pada ujung tangkai terdapat kapsul sporanya yang bersifat radial dan mula-mula diselubungi oleh kaliptra. Di bawah bisa dilihat yaitu contoh gambar dari bangsa Bryales. Selanjutnya 6. Reproduksi Bryophyta. Mulai dari zigot, selanjutnya akan tumbuh membentuk badan penghasil spora, disebut sporogonium. Spora yang terbentuk dilindungi tempat yang dinamakan sporangium. Jika spora jatuh di tempat lembab, maka akan menjadi protonema, kemudian menjadi protonema. Ya, ini bisa dilihat sporangium.
Ya, di situ reproduksi Bryophyta bisa dilihat ada spora, dimulai dari spora terus menjadi protonema, menjadi tumbuhan lumut, ada gametofit. Tumbuhan lumut dibagi dua, ada antheridium, ada tumbuhan lumut. Terus selanjutnya pada tahap ada dua, itu antheridium bertemu dengan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan ovum, bertemu menjadi zigot. Zigot menjadi sporogonium. Sporogonium menjadi sporangium, selanjutnya menjadi spora. Itulah reproduksi dari Bryophyta. Untuk itu penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Saya Nabila Putri NIM 64 akan menjelaskan mengenai peranan Bryophyta dalam kehidupan. Peranan Bryophyta atau tumbuhan lumut dalam kehidupan itu diantaranya yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam ekosistem hutan. Nah, lumut itu mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kemampuan dalam ekosistem hutan, diantaranya menahan air dalam jumlah yang cukup atau water holding capacity. Selain itu, lumut juga dapat menjadi habitat bagi makhluk lainnya seperti hewan invertebrata maupun anggrek dan tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua, media perkecambahan yang baik bagi tumbuhan. Kenapa lumut bisa dijadikan media perkecambahan yang baik bagi tumbuhan? Karena tanah yang ditumbuhi lumut itu akan menjaga kelembapannya, menjaga keseimbangan kelembapannya, sehingga cadangan air yang terkandung dalam lumut itu cukup, dan biji-bijian apapun yang jatuh ke atas lumut itu akan cepat berkembang. Yang ketiga, sebagai bioindikator pencemaran lingkungan. Kenapa lumut bisa menjadi bioindikator pencemaran lingkungan? Karena lingkungan yang ditumbuhi lumut itu mencerminkan lingkungan yang sehat atau lingkungan yang bisa dikatakan baik. Yang keempat, sebagai obat penyembuh berbagai penyakit. Lumut juga dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, seperti halnya di negeri Cina. Lumut itu digunakan untuk menyembuhkan luka bakar, memar, dan luka luar. Terdapatnya zat antibiotik dalam Bryophyta atau tumbuhan lumut itu telah didokumentasikan atau diteliti dengan baik oleh ahli botani dan ahli mikrobiologi sebagai obat dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah materi maupun dalam penyampaian masih kurang materinya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.